Oke guys, how are you? Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gue bicara tentang NFT secara global dan Vivi collectible secara khusus dan beberapa platform-platform NFT lainnya lagi. Langsung aja seperti biasa, gue akan mulai dengan mengingatkan teman-teman semua bahwa channelnya gue ini gue nggak memberikan financial advice, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, dan juga gue mau ingetin bahwa apa yang gue share ini bukan karena gue expert, gue sama sekali bukan expert di segala bidang, terutama di NFT. Gue juga masih boleh termasuk baru dalam dunia NFT ini. Cuman apa yang gue tahu itu gue share, dan jika ada yang gue share ini mungkin yang salah atau yang nggak sesuai dengan apa yang kalian tahu, boleh tolong koreksi gue di komen juga. Uh, Ya, begitu aja. Jadi gue mau mulai hari ini seperti biasa, market update aja. Apa aja yang hari ini terjadi di dunia per-NFT-an. Kita mulai aja dari, mungkin gue akan bicara dulu di Vivi ya. Saat ini di Vivi, luar biasa banget di Vivi saat ini, terutama hampir semua collectibles yang di season 1. Jadi kita bicara hampir semua yang di season 1, yang gue buka aja ke teman-teman via app-nya langsung. Kita bisa lihat di app-nya itu semua, hampir semua yang superhero itu harganya booming, naik semua. Hmm, Terutama yang Batman ya. Dan juga ini yang makes me really really amazed itu Superman yang udah lama harganya muter-muter di harga seribuan, 1.500 paling tinggi, ternyata hari ini sempat shoot up sampai 2.800 dan 3.000 kalau nggak salah. Gue nggak tahu apa tadi sempat ke 3.000 apa enggak. Tapi saat ini posisinya harganya itu di 2.600, 2.700, 2.800 kisaran di sana seperti kalian lihat di sini. Ya ini luar biasa banget ya harga-harganya. Terus kalian coba cek juga seperti yang video-video sebelumnya gue pernah kasih apa linknya juga untuk kalian bisa masuk ke VV NFT spreadsheet ini yang buatannya Bud Thompson. Ini pretty cool, di mana lu bisa sort by quantity, lu bisa sort by recent changes. Tapi permasalahannya saat ini kayaknya udah lumayan lama belum diupdate ya, dari tanggal 28 belum diupdate lagi harganya. Jadi ini udah mengalami banyak perubahan sih. Cuman seenggaknya masih bisa sedikit kasih kita gambaran kira-kira NFT apa aja yang masih under value uh, dibanding dengan kuantitinya. Jadi ini salah satu yang gue bilang toolsnya gue untuk gue research yang mana yang kira-kira masih under value. Kalau gue lihat di sini banyak banget ya yang terutama kalau kalian cek yang dari koleksi designer Dicon itu yang rata-rata hampir semua tuh under value menurut gue. Jadi ada beberapa collectible yang sampai sekarang masih terus gue uh, kayaknya gue incar karena gue mau lengkapin setnya kayak Cat Trooper ini yang rare. Ini gue sampai sekarang juga belum belum beli juga karena belum dapat juga, karena emang gue masih ya coba-coba nunggu waktu yang tepat. Dan tapi ternyata ini harga mulai mulai merangkak naik ya, karena dari kemarin tuh sempat di 130 140, sekarang udah merangkak naik. Tapi nggak apa-apa, gue ini no hurry juga sih. Uh, dan lu bisa lihat juga gue ada beberapa NFT yang juga lagi gue listing for sale. Jadi yang Ink Story ini, yang Cat Trooper, Ultra Rare, sama yang Heroes Edition Ultra Rare juga ini gue lagi list for sale. Ini yang gue list for sale ini rata-rata gue ada multiple ya. Jadi emang gue beli waktu itu dengan tujuan emang gue mau flip sih, mau flip untuk make profit. Tapi unfortunately waktu sempat waktu itu gue beli itu lagi tinggi-tingginya gue beli, nggak lama harganya pada anjlok semua, dan sekarang baru mulai merangkak naik. Jadi uh, not bad lah. Kayak contohnya Ink Story ini, uh, yang Ink Story ini gue beli di harga 1.500 kalau nggak salah, 1.500. Uh, Terus waktu habis gue beli turun drastis sampai nyentuh di 1.000 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah sekarang udah mulai merangkak naik lagi, floornya udah 1.500-an lagi. Tapi punya gue yang lumayan low min, jadi gue kind of unwilling to sell floor lah. Gue jadi emang nggak terlalu niat banget untuk apa, nggak in hurry untuk jual. Jadi gue post it higher than floor. Sama juga dengan yang lainnya kayak Cat Trooper ini, serial number di 97 juga, ini gue juga list for sale. Ini gue beli exactly di harga 699. Sampai sekarang gue belum kejual, dan gue list juga dengan harga ya otomatis play kalau ini kejual gue jual rugi lah sebetulnya, karena kan ada fee-nya. Tapi emang gue saat ini posisi lagi butuh liquidity. Jadi emang gue mau jual sih kalau yang Cat Trooper ini Heroes Edition juga. Anyway, ya ini jadi emang banyak banget pergerakan saat ini di season 1 punya. Nah, season 1 itu kayak kalian lihat itu misalnya di Dragon Girl, Superman tadi gua bilang, terus uh, hampir semua superhero sih. Itu mengalami kenaikan yang lu benar-benar signifikan banget. Batman
saat ini posisinya yang Riso, posisinya harga di 13.900, itu ngalamin kenaikan banget. Kalau kalian ngikutin, baru belum lama ya, beberapa hari yang lalu ini harga baru di kisaran 4 ribuan. Begitu sama juga dengan Todd McFarlane juga. Nah, uh, Wonder Woman itu juga baru, kayaknya baru hari ini ngalamin kenaikan yang signifikan ya di Wonder Woman itu. Wonder Woman ini baru perasaan 2 hari yang lalu itu masih kisaran 300 harganya, sekarang udah 450. Jadi ini ada emang user-user yang staking up di Wonder Woman, karena emang ini first appearance, it's really cool ya. Gua dari kemarin kepikiran pengen beli, tapi emang lagi gak ada liquidity untuk beli. Jadi itu shoot up really good. Supergirl juga sama, mengalami kenaikan yang signifikan juga, dari kalau nggak salah 400-an atau gimana gitu, 400-500 lah, naik sekarang ke 600-an. Ini sih kalau menurut gue Supergirl nih akan pada satu titik akan tembus bisa di atas 1000. Terus yang lagi hot juga karena mau keluar film Batman, di Catwoman. Catwoman ini juga lumayan mengalami kenaikan. Ini for a while ini Catwoman tuh sitting di apa namanya di store-nya Vivi, nggak terjual, kagak sold out, lumayan lama. Dan ini kan harganya awalnya itu di 50, dan sempet tuh pada jualin di bawah harga 50 waktu itu. Nah, sekarang udah di 190. Jadi yang first apa namanya yang first season punya collection itu semua naik drastis. Becky Cloonan ini juga ridiculous naiknya. Jadi 2.800. Ini ini luar biasa sih. Becky Cloonan juga for a while ini sitting di 300-an, 200-an kalau nggak salah gue pikir waktu itu. Sama kayak Joe Madureira juga sama. Ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi semua yang season 1, series 1 Batman, black and white, semua naik signifikan. Uh, Kalau dilihat-lihat, apa masih ada potensi-potensi di sini kalau gue lihat semua yang first appearance, contoh ya kayak Robin ini, Kid Robin, ini masih oke. Jadi menurut gue ini masih ada ruang untuk naik lumayan jauh. Tapi kalau yang udah mahal-mahal kayak Carmen Infantino Robin ini udah lumayan tinggi nih. Lumayan lama juga yang Robin ini, first appearance Robin ini tuh di harga 800-900 kalau nggak salah. Dia selalu di bawahnya Nightwing. Nightwing juga harganya waktu itu kisaran segitu, 1000-1100, dan sekarang udah mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, jadi kira-kira begitu. Potensi-potensi yang ada seperti gue bilang ya, mungkin kalian mesti ngelakuin riset sendiri. Caranya gimana ya? Yang tools yang gua pernah share ke kalian ini tentang NFT, NFT spreadsheet ini, kalian bisa lihat harga-harganya, kalian bisa lihat kenaikan-kenaikan harganya. Dan of course ini nggak terlalu update ya. Dan satu lagi yang seperti biasa itu di Vivi Ecomi Wiki website ini juga tools yang sangat-sangat bagus. Tapi sekarang kayaknya lagi down deh. Versi PC-nya tuh nggak bisa diakses, nggak tahu kenapa. Kayaknya lagi down. Tapi kalau versi yang mobile-nya bisa diakses. Jadi kalau gua mau akses itu gua via mobile. Dan kalau di mobile ini ya masih masih oke, masih bisa di itu. Cuma ini mau sign in segala macam. So I don't wanna do that. Anyway, itu tools-toolsnya. Terus kita lihat ini ya, Twitter-nya Vivi. Oke. Oke, di Twitternya Vivi, sekitar 12 jam yang lalu tuh Vivi ada kayak teaser. Nah, ini ya kalau di Twitter Vivi emang suka kayak teaser ya, suka kayak kasih kayak apa clue, apa next dropnya. Nah, ada yang bilang ini kemungkinan Aquaman karena underwater, ada kemungkinan juga dia mau teasing masalah dia akan moving ke OpenSea, listing di OpenSea. Jadi ada berbagai kemungkinan. Tapi ada yang kayaknya yang kemungkinan besar adalah ini kemungkinan adalah dropnya Mermikono series 2. Jadi hari Sabtu ini, hari Kamis kan kita ada drop komik. Nah, hari Sabtu ini ada drop biasa collectibles. Nah, ini yang kemungkinan besar kalau emang ini berhubungan dengan drop itu adalah Mermikono series 2. Jadi seriesnya Mermikono juga udah lumayan lama ya, nggak ada kabar juga, nggak ada pergerakan. Tapi karena mungkin karena ada teaser itu juga ada sedikit pergerakan, kayak Corsica ultra rare-nya juga udah mengalami lumayan kenaikan juga ke 394 floor-nya. Ini for long time nih harga di 200, bahkan sempat di 180 190 kalau nggak salah gitu, sempat murah banget gitu loh waktu lagi kita harga-harganya NFT di Vivi ini pada lagi anjlok semua, itu pernah sampai 190 kalau nggak salah 180. Karena gue ada pick up beberapa waktu itu. Karena ya emang gue strateginya gue lebih ngejar ke yang ultra rare. Kalau yang lain-lain gue paling cuma punya satu ya.
untuk cuma lengkapin set. Tapi kalau ultra rare gue sebisa mungkin gue kejar untuk bisa dapetin ya beberapa biji. Tujuannya apa? Supaya kalau sampai ada mengalami kenaikan harga signifikan, contohnya kayak Superman, gue bisa jual. Kalau punya satu, gue kan nggak bisa jual. Satu gue nggak rela jual istilahnya gitu loh. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi di Vivi, gue rasa ya update-nya hanya di itu aja sih, nggak terlalu banyak ngomongin apa. Oh, sama besok Kamis ada drop komik Incredible Hulk. Nah, ini secara komiknya, again, secara aslinya komiknya, komik fisiknya itu nothing significant juga. Tapi secara dropnya Vivi, ini termasuk yang cukup signifikan. Kenapa? Karena begini. Mana sih? Bentar ya. Kayak gini. Jadi editionnya 10.000. Nah, jadi ini kalau di compare sama yang kemarin, drop yang kemarin yang Daredevil, ya ini akan harganya akan lumayan lebih tinggi daripada yang kemarin udah pasti gitu. Nah, jadi one load itu. Oke. Seperti biasa ya, besok hari Kamis 6 Januari jam 11 waktu Indonesia Barat, waktu kita. Nah, ini seperti biasa 5 cover, total 10.000 dan secret rare ada 250. Jadi ya kalau di secret rare yang cuma kisaran 250, ya harganya itu yang akan lumayan tinggi. Commonnya pun akan signifikan. By the way, yang kemarin itu gua dapat satu, yang komik kemarin Daredevil. Jadi sebenarnya begini, di Vivi ini makanya emang benar-benar pure hoki-hokian ya. Karena gue pakai total 3 device. Kalau komik tuh udah lama banget gue tuh nggak pernah dapet. Jarang banget gue dapet. Nah, kemarin itu tato dapet. Tapi emang dapetnya common. Nah, kalau komik, karena emang gue nggak ngumpulin di komik, gue nggak fokusin di komik, gue ini begitu dapet komik, kalau emang gue ada kesempatan untuk flip, langsung gue flip. Jadi kemarin itu gue dapet yang common, terus begitu market buka, harga floornya di 12, 13, langsung gue jual aja. At least gue make double. Ya double my profit lah gitu, double my jam gitu. Jadi karena bagi gue kumpulin common juga nggak ada, gue nggak ngerasa gue akan ada efek jauh gitu di ngumpulin common itu. Kecuali kalau misalnya gue dapat secret rare atau dapat ultra rare, maybe gue akan hold. Tapi kalau common, uncommon, maybe juga rare, gue nggak akan hold. Gue akan langsung flip untuk gue jadi liquidity, karena gue lebih fokus ke collectible side-nya, ke yang 3D side-nya, bukan yang komik. Nah, jadi strategi gue seperti itu, dan mungkin teman-teman punya strategi yang lain. Gue rasa semua strategi oke aja. Dan ini pendapat gue adalah, ada yang nanyain ke gue, kira-kira butuh berapa sih modal untuk mulai invest di Vivi? Ada teman nanya gitu loh. Ya sebenarnya di NFT ya, bukan di Vivi. Jadi pertanyaan gue mau nih masuk, coba mulai main dan invest di NFT, modalnya berapa sih? Nah, sebenarnya modal itu kalau mau dipikir nggak signifikan, karena seperti kalian lihat di komik aja, di Vivi, di komik, lu butuh cuma 699 gem. Kalau di-equalin ya berarti kisaran $7 gitu loh. Kalau lu beli via app ya, lu beli itunya via app. All ini cuma $7. 7 kali 14.500 ya, kira-kira ya berapa? 100.000 lah kira-kira kan. Jadi dengan 100.000 aja lu bisa mulai. Dan kalau lu rajin, dalam arti gini, lu gak patah semangat. Karena permasalahan dengan Vivi saat ini adalah banyak orang yang udah patah semangat. Karena gak pernah dapet. Kenapa gak dapet? Ya kalau lu bayangin saat ini, active usernya, ini update terbaru ya, nanti gue kasih lihat videonya. Update terbarunya dari Vivi, dari David Yu sendiri, CEO-nya, active usernya itu tuh sekitar 1,5 juta orang. Nanti gue bukain videonya. Jadi lu bayangin 1,5 juta orang active user, pada waktu drop, anggaplah cuman 10%. 10% aja berarti berapa? 150.000 orang. 150.000 orang rebutin cuma berapa? Komik itu kayak kemarin cuma 30.000. Ya of course kalau nggak dapet suatu yang lazim gitu loh. Tapi kalau lu dapat, ya lu hoki sebetulnya gitu. Lu itu sangat-sangat beruntung kalau lu bisa dapat. Nah, itu jadi to the point sekarang emang di Vivi ya seperti itu. Nah, juga permasalahannya begini, ketika ada drop yang banyak banget, yang bisa sampai 80 ribuan items, atau bahkan 100 ribu, kadang-kadang user ini jadi underestimate powernya gitu loh. Jadi malah berpikir, oh karena ada 100 ribu terlalu banyak gitu loh, nggak ada value-nya. Tapi belum tentu juga. Kalian boleh coba cek itu di Mickey punya, di Disney punya drop-drop yang signifikan itu. Untuk seseorang punya satu aja collectibles dari total 100 ribu, itu udah susah saat ini gitu loh. Nah makanya jangan underestimate
jumlah saat ini. Karena udah jauh lebih banyak user daripada jumlah collectibles yang di drop per drop. Nah, jadi kuncinya itu jangan pernah patah semangat. Modal lu cuma 699 gem. Kalau lu coba setiap kali drop, apa susahnya nyoba, apa susahnya tinggal pencet, apa susahnya lu tinggal stay up little bit sampai jam 11 malam untuk lu tuh pencet buy now. Simple gitu loh. Lu never know, you never know kalau apa yang lu pencet ternyata lu dapat dan ternyata itu secret rare. Lu bayangin 699 lu udah lu berhasil lu flip sampai misalnya yang untuk besok punya ini drop yang besok. Secret rare itu bisa di kisaran 2000-an dolar, 2000-an gem. So, your investasi lu yang cuma 699 udah jadi 2000. Dalam waktu apa? Dalam waktu cuma hitungan menit gitu loh. Jadi, potensi sangat-sangat besar di VV, dan resiko menurut gue sangat kecil. Resiko sangat kecil. Kalau lu mulai start small. Jangan langsung jor-joran, jangan, tapi ini nih, back to your, your belief, menurut lu tuh investasi di NFT itu seperti apa, di VV seperti apa, itu back to your belief, do your own research. Kalau gue pribadi, gue punya foundation dan fundamental gue, pengetahuan fundamental gue terhadap NFT dan terutama VV ini gue udah pelajarin banget, dan menurut gue ini luar biasa banget. Dan ini yang video yang gue mau kasih kalian lihat. Jadi ceritanya di tahun 2021, VV udah make revenue kisaran ya pokoknya ratusan juta dolar lah mereka bisa make in revenue. Nah, si VV ini, si David Yu, lu nonton dulu deh. Jadi nanti setelah itu baru gua ini. Zealanders are in on the action too. Kiwi company Vivi launched its NFT app at the start of 2021. We've sold 2.8 million editions since January, grown to like 1.3 million active users. It allows users to trade, buy and sell, and we'll be generating over $1 billion revenue in the calendar year coming. Did you hear what? Oke. Nah, ini gua suka juga nontonin Daniel Lee punya YouTube. Jadi salah satu yang memberikan gua informasi-informasi juga salah satu dari dia. Jadi dari statementnya David Yu tadi dia diwawancara sama newsnya New Zealand ya. Jadi saat ini, titik ini, dia punya 1,3 juta active user. Di tahun 2021, revenue mereka ratusan juta, gue nggak tahu ratusan juta dolar. Gue nggak tahu jelasnya detail berapa. Tapi prediksinya di 2022, revenue mereka itu, seperti David Yu tadi bilang, at least mereka akan ready untuk generate sampai 1 miliar dolar. Lu bayangin, 1 miliar dolar revenue. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Sebenarnya simple. 1 minggu 3 kali drop. 3 kali drop. Setiap drop itu habis sold out dalam hitungan detik. Of course dia bisa ngitung. Ini belum lagi dia dari Disney, dia belum keluarin Goofy, belum keluarin Donald Duck, dia belum keluarin segala macam yang Disney Pixar punya. Marvel juga semua karakternya juga belum keluar, belum Iron Man yang bukan yang golden ya. Iron Man-nya sendiri juga belum. Thor-nya sendiri yang Thor-nya sendiri aja belum. Lu bayangin potensi-potensi yang ada ke depannya untuk VV NFT-nya. Lu bayangin aja betapa banyaknya IP yang dan karakter-karakter yang udah mereka tuh ready untuk di launch, yang udah siap gitu loh. Dan itu mereka bisa hitung. Makanya dia bisa sampai keluar statement seperti itu bahwa di tahun 2022 ini VV udah getting ready revenue at least 1 miliar dolar. Dan kalau dia ngomong itu revenue dari drop doang. Yang otomatis dropnya itu berarti dia akan burn OMI. Seperti yang gue cerita waktu dulu, kalian bisa lihat yang video dulu, apa hubungannya gem dengan OMI. Jadi otomatis dari jumlah itu akan burn OMI, yang akan drive harga OMI-nya naik. Belum lagi nanti mereka jualan di aksesorisnya, belum lagi di VV First, di mana mereka akan jualan kafling, jualan land-nya. Belum lagi nanti dari secondary market-nya, belum lagi nanti generate dari Immutable X-nya, listing di Immutable X. Banyak banget itu yang we are looking for di tahun 2022 ini. Jadi gue bilang ke teman-teman di grupnya kita ya, emang selama ini kalau kita lihat di VV itu dia banyak memberikan kayak janji akan begini, tapi dia memang banyak yang belum terrealisasi. Tapi looking at the bright side, mereka tuh big company yang working on a big IP, udah pasti mereka tuh akan cari gimana caranya paling safe untuk mereka tuh bisa mendeliver produk-produk kepada kita ini user gitu loh. Jadi banyak hal yang mesti mereka pertimbangkan sebelum mereka melaunching sesuatu. Jadi mereka nggak bisa asal launching, tahu-tahu masalah. Jadi mereka mesti pastikan gimana app mereka bisa scale dulu. Jadi kayak contoh orang suka ngomong, kapan nih Pokemon? Kapan Pokemon akan drop?
Nah, kalau menurut gua pribadi Pokemon dia license-nya udah ada. Kenapa udah ada? Karena Alfred Kahn ini kan salah satu di board director-nya si Komi Wiki kan. Dia ini ya salah satu dulu yang pegang license-nya Pokemon. Ya kan, Jeremy Padawar salah satu investor besarnya di Vivi. Dia sampai titik ini masih pegang license-nya Pokemon untuk di toys. Jadi mereka punya channel ke Pokemon. Gue yakin banget Pokemon udah mereka secure. Tapi mereka nggak mau drop itu dulu, nggak mau launch itu kalau tahu bahwa app-nya masih perlu banyak perbaikan untuk mereka tuh bisa scale sampai, lu bayangin dalam waktu 1 tahun mereka scaling dari usernya, waktu gue mulai itu user paling cuma 50.000 sampai titik ini 1,3 juta user. Jadi apa yang mereka lakukan itu udah bagi gue udah luar biasa gitu. Jadi kita mesti look at the bright side seperti itu. So untuk mereka bisa bikin secure a lot of this license, Coca-Cola, USPS, DC, Marvel, Disney, Ghostbuster, DreamWorks segala macam, a lot of new things gonna come. It is amazing kalau lo pikirin potensi yang ada di Vivi ini. Nah, ya jadi ini yang gua cerita tentang Vivi, dan I think gua sampai titik ini gua akan stop untuk ngomongin Vivi. Gua akan ngomong gini karena gua kan heavily invested lebih ke Vivi. Nah, tapi ada sisi di mana begini. Gua main di NFT juga kan, gua mainnya juga di platform lain. Gua main juga di OpenSea seperti yang lu lihat di sini. Nah, di OpenSea it's another story. Di OpenSea sampai saat ini gua belum ketemu rhythm-nya seperti apa bagusnya. Dan to be honest, gue sama sekali bukan expert di OpenSea, gue hanya tahu langkahnya. Jadi apa yang gue bisa share ke kalian lebih ke basic langkah-langkah apa aja dan apa yang gue lakuin di OpenSea. Banyak yang lain, teman-teman yang lain, bahkan di Indo juga ada beberapa grup-grup yang dimana isinya adalah orang-orang yang menurut gue orang-orang yang lebih hebat lah, jauh lebih hebat, investasinya benar-benar luar biasa di OpenSea, di NFT di OpenSea. Gue nggak akan sebut nama, gue juga banyak belajar. Nah, di OpenSea ini, kalau kalian lihat, gue pada titik ini saat ini, gue punya collectibles itu 132. Nah, ini kan gue ngomong, gue ceritain Vivi side, gue heavily invested di sono, dan gue merasa mostly gue lebih, tanda kutip, gue lebih sukses jauh lebih sukses di Vivi daripada di OpenSea. Jadi apa yang gue mau share di OpenSea ini mungkin lebih ke not to success story-nya gue gitu loh di OpenSea. Jadi ini mungkin bisa jadi satu hal pertimbangan kalian, apa aja, jangan sampai kalian tuh jatuh di lubang yang sama seperti gua gitu loh. Nah, by the way, jadi seperti kalian lihat, gua saat ini di collectibles-nya di OpenSea gua ada 132. Mostly kalau lihat apa yang gua punya, not really blue chip. But I don't know, in the future maybe, but now mostly not really blue chip. Gua kayaknya nggak ada deh yang blue chip sama sekali di koleksi gua. Rata-rata ini koleksi-koleksi yang gua dapet karena gue dapat WL-nya dan gue coba jump into it karena ya gue dapat whitelist di presale, gue coba jump into it. Gue do my own research yang ternyata yang kayak video kemarin gue cerita, gue invested di kayak ini Astra Chipmunks, gue beli coba karena gue ngerasa ini bagus, ternyata ya nggak berjalan seperti itu gitu loh. Jadi ini yang membedakan cara pandang gue terhadap Vivi versus OpenSea. Di Vivi simple bagi gue gitu loh. Kalau Vivi keluarin season 2-nya Superman, otomatis akan naik harga apa? Udah pasti season 1 punya, series 1 punya Superman. Jadi kalau lu punya gem enough, it's simple. Lu beli aja yang season 1 punya Superman, udah pasti naik, ya kan? Ke drive karena ada season 2. Jadi simple pemikirannya. Terus kalau next si Vivi dropnya Flash misalnya, DC punya Flash, ya of course itu bagus. Atau dia dropin Donald Duck-nya. It's easy, simple decision untuk lu beli apa enggak. Nah, sekarang permasalahannya kalau kayak gua sekarang di OpenSea, gua mesti dig deeper, mesti do a lot more research gitu loh. Apakah ini developer-nya bagus, terus komunitas behind-nya bagus apa enggak? Ini komunitas yang benar-benar holding to the collectible, atau komunitas yang cuman untuk take profit dan mereka don't even bother take like really small profit, yang sehingga ya apa untungnya gue jump into this project gitu loh. Nah, jadi kayak contoh kalian lihat di sini ada beberapa project yang I think in the future it's gonna be good. Gue akan mulai dulu mungkin ke project awal gue nih, gimana gue bisa jump masuk ke NFT di OpenSea ya. Jadi pertama kali gue tuh masuk ke OpenSea adalah lewat ini, project namanya Incognito. Kenapa gue bisa jump into Incognito? Karena developernya Incognito ini adalah developer yang invest di Vivi. Jadi gue kenalnya dari Vivi. Jadi rata-rata ini semua gue kenal dari Vivi. Jadi gue ada di grup.
Dan grup itu tuh developernya juga di satu grup sama gue, dan dia kasih tahu, hey gue doing project nih untuk ini, gue coba masuk, ya kan. Nah, by the way, posisinya gue di incognito sebenarnya udah profit. Karena apa? Gue waktu itu invest, gue beli di dapat presale kan, gue beli di presale, terus gue udah jual beberapa profit, dan ini beberapa yang gue pick up later after gitu loh dari OpenSea langsung, karena berpikir harga akan keep going up. Dan ternyata sekarang kalau kita lihat harganya, floor-nya itu di 0,049, 0,05. Jadi sebetulnya kalau di incognito sendiri posisinya gue mau jual ini di 0,05 pun, I think gue udah balik modal sebetulnya gitu. Jadi I'm not really too much dalam posisi rugi atau gimana, enggak. Nah, terus second project-nya gue masuk itu Cypher, dan ini menurut gue ini project yang bagus banget, Cypher. Gue saat ini ada 4 biji Cypher, dan gue punya satu yang I think lumayan rare ya, ranknya berapa gue rada lupa. Nah, jadi teman-teman gue rasa juga pada tahu lah Cypher ini cukup hype pada masanya, itu cukup hype, dan sampai sekarang juga masih oke. Ini waiting for it to pump again, I think gitu loh. Jadi floor sekarang di 0,28. Gue pada satu titik gue punya 6 biji Cypher, dan gue kenapa punya 6, karena kalau gue punya 6 gue bisa dapat waktu itu ini satu biji free, namanya bentar ya. Jadi kan emang gue nggak terlalu heavily invested and heavily into this. Nah ini Cypher Neko Cypher Neko ini, jadi gue karena gue punya 6 biji Cypher Inu dibilangnya itu, yang itu gue punya 6. Gue masuk ke yang namanya tuh guild program itu, gue jadi dapat satu biji Neko for free ini, dan gue bisa dapat whitelist satu biji yang gue beli gitu loh, tapi whitelist untuk presale. Nah, makanya gue punya 2 nih gitu. Nah, ini juga gue masih holding karena menurut gue ini personally ini masih ada room untuk grow kalau yang di Cypher. Nah, ya setelah itulah baru mulai yang lain-lain, mulai gue masuk ke yang lain-lain, dan it's all more trial and error. Jadi ya coba-coba semuanya, terus masuk ke ini Superlative Secret Society, ini project orang Indo juga, dan I think it's really good project juga. Ini gue dibantu teman gue untuk gue dapat, jadi bukan gue yang dapat whitelistnya, tapi ada teman di Discord channel yang waktu itu kalau nggak salah bisa untuk whitelist bisa beli sampai 10 biji atau gimana, jadi gue ikutan nebeng gitu loh. Terus Monai ini gue dapat dari Alpha Call lah, jadi dari grup, ada grup yang gue ikut, terus dia bilang, hey ini pretty good to buy. Nah ini juga satu hal yang makanya gue mau ceritain juga adalah begini. Kalau di Vivi, gue bisa lebih predik future-nya satu NFT itu seperti apa. Akankah dia naik lebih jauh lagi, atau akankah dia tuh akan sampai ke titik nggak ada value. Itu di Vivi gue bisa predik. Kalau lu ngomong Superman dan Disney and everything that, you know, a good brand, a good popular stuff, udah pasti itu semakin lama lu hold, semakin untung. Makanya dibilang di Vivi ya. Jadi gini, pada satu poin di Vivi, gue tuh punya banyak banget Batman, tapi gue jual-jualin. Gue jual dikit-dikit jual gitu loh, karena naik harga dikit gue jual. Sampai pada titik sekarang ada yang ngomong begini, lu akan jauh lebih profit kalau lu nggak jualin. Waktu itu gue jual, kenapa? Karena gue butuh liquidity untuk gue tuh bisa invest ke yang selanjutnya. Karena kan di dalam investasi NFT ini, yang paling baik adalah lu jangan keep masuk. Lu jangan keep terus-terusan nambahin investasi. Istilahnya, nyuntikin dana terus, jangan gitu. Jadi lu harus pakai keuntungan lu untuk lu puterin. Nah, itu yang gue lakuin. Itu yang gue lakukan untuk gue tuh build my asset di NFT. Jadi orang pada bilang adalah lebih baik saat ini kalau dipikirin adalah begini. Lu tuh gak pernah jualin season 1 lu punya, terutama yang Batman. Dan itu gue ngerasain. Gue ngebayangin kalau gue gak jual Superman gue. Coba gue gak jual Todd McFarlane punya gue, Batman gue. Lu bayangin, Superman gue ada 11 biji. Todd McFarlane gue punya 4. Sekarang Todd McFarlane itu harganya 6.000 atau 7.000. Coba. Itu gue beli di harga waktu itu masih kisaran 400-300. Yang Todd McFarlane. Coba. Nih, Todd McFarlane saat ini, floor-nya itu 6.200. Lu pikirin aja gitu loh. Keuntungan yang gue bisa dapet kalau gue tuh holding. Lu bayangin juga Superman yang tadi gue cerita, Superman 2.700. Gue punya 11. My wealth on NFT, kalau gue nggak jual-jualin waktu itu demi untuk dapat liquidity dan gue bisa afford more collectibles, itu gue saat ini aset gue udah jauh lebih besar gitu, jauh lebih gede gitu dari apa yang gue sekarang benar-benar punya. Jadi hal-hal seperti itu, belum lagi kalau bicara yang lain-lain. Contoh, ini berapa contoh aja yang gue pernah punya. Darwin Cook gue punya beberapa, saat ini gue punya cuma 1. Gary Frank gue punya juga waktu itu 3 atau 4, sekarang gue cuma punya 1. Bruce Timm Harley Quinn, ini gue punya 5 tadinya, sekarang gue tinggal 3. Kalau nggak salah gue cuma tinggal 3 saat ini, bener gak?
harganya udah segini. Gue beli tuh perusahaan Ultim ini di harga 200-an, gue punya 3, ya kan. Terus Jaili juga gue punya 3, sekarang 1. Jadi rata-rata semua gue punya tinggal 1. Yang tadi gue punya beberapa gitu loh. Dan ini kayak lu lihat Jaili harganya ya ampun sekarang 544. Jadi ini semua rata-rata gue punya multiple. Tinggal yang sekarang yang murah-murah yang belum terlalu naik banget harganya kayak Kid Robin. Kid Robin harganya di 108. And gue punya 3. Masih ini juga tadi gue punya banyak. Karena gue begitu naik dikit gue butuh liquidity ya mau gak mau gue jual gitu loh. Ya, jadi seperti itu gitu. Nah ini Batman Who Laughs. Ini I think the one that's gonna be the next. Ya kalau ini kita sekarang kan masuk season 3. Begitu udah masuk season 4, season 5. Ini akan harganya akan naik. Jadi akan pasti naik. Gue yakin banget. Karena ini satu NFT menurut gue Batman Who Laughs yang detailnya tuh ridiculous. Nah ini gue punya 5, ya kan. Jadi itu cara gue untuk staking di superhero di. Nah balik lagi ke sini. Ini gue mau ngomongin tentang yang Mona ini. Gue beli waktu itu cuma 1, men. Gue beli 1 biji di harga 0,12 kalau nggak salah. 0,12 Ethereum. Jadi kadang-kadang permasalahannya kita di NFT ini adalah begini, adalah kita berperang dengan greed-nya kita sendiri. Berperang dengan kerakusannya diri kita sendiri. Nah, jadi itu yang jadi masalah dengan gua sekarang berusaha untuk melawan itu. Karena apa? Ini satu contoh Monai. Gue beli ini di 0,12 dan pada satu titik waktu itu ini pernah naik harga sampai 2 Ethereum. Floor-nya itu tuh sampai 2 Ethereum seingat gua, kalau nggak salah. Lu bayangin, 2 Ethereum gue masih hold, man. Gue pasang harga di 2,5 Ethereum. Karena gue berpikir bakal naik terus. Ternyata sejak dari mencapai di 2 Ethereum, harganya crumbling down, dan sampai titik ini udah nggak pernah naik lagi. Bayangin kerugian yang gue, ya sebenarnya bukan kerugian ya, karena gue beli pun, maksudnya, ya kalau sekarang gue jual dengan 0,06 ya gue rugi. Makanya gue nggak jual di situ, gue pasang harga di sini 0,295. Adakah yang beli? Gue nggak tahu. Akankah harga naik lagi? Gue jujur nggak tahu. Tapi ini pada satu titik, floor-nya itu tuh 2 Ethereum. Dan gue nggak jual. Karena apa? Gue berpikir akan naik lagi. Itu greed-nya gue, itu kerakusannya gue. Dan itu yang gue belajar untuk sekarang gue akan berhenti ngelakuin itu. Jadi, yang gue belajar adalah di OpenSea. Ketika lu udah make profit, 2 kali lipat aja kalau menurut gue itu udah sangat bagus. Dan I will sell because I don't know the future. Gue nggak tahu ini future-nya bakal seperti apa. Ini bukan Batman, bukan Superman, bukan Disney. Ini merek yang nobody knows gitu loh. Dan kayak seperti yang quote-nya Gary Vee pernah ngomong adalah, lu mesti hati-hati di dunia NFT ini. Dia ngomong, karena dia kan into di OpenSea, dia ngomong rata-rata ya koleksi-koleksi project-project di NFT. Dia bicara itu karena apa? Dia bilang 98%, I think. 98, 99, 90%, I don't know. But intinya, sebagian besar dari NFT yang lu lihat di market saat ini, lu mesti siap-siap itu go to zero. Lu mesti siap-siap itu go to no value. Karena apa ya? Ini semua emang jujur anything could happen gitu loh. Ini bisa tahu-tahu drop aja jadi nggak ada value-nya. Nah, lari ke sini. Evolve App. Ini juga project yang waktu itu cukup hype. Gue dapat whitelist, dapat min 3, bisa min 3 biji, 2 gue jual udah. 2 udah kejual, jadi posisi gue udah untung. Nah, untungnya pada waktu gue 2 udah kejual, tinggal 1 biji. Ya ternyata ini project yang rug. Rug tuh artinya developernya bukan kabur ya, berhenti udah gitu loh, nggak ngurusin lagi. Ya otomatis nggak ada value-nya jadinya. Kayak sekarang nih, Evolve App yang nggak ada value-nya. Lu lihat di sini harganya 0,008, nggak ada value-nya lagi. Tapi gue berada di posisi ya gue sebenarnya nggak rugi gitu. Nah ini banyak lagi project-project yang gue jump itu karena cuman FOMO aja. Avarit itu juga project Indo juga. Ini cukup bagus karena emang dia ada gamification-nya. Gue waktu itu juga dapat whitelist, gue dapat min 1, jadi gue masih hodl sampai sekarang. And of course, I don't play the game. Gue nggak rencana playing the game, gue juga nggak rencana hodl, jadi gue put di harga 0,2. Ini pernah harganya cukup naik juga waktu itu, tapi ya, well, again, gue nggak planning untuk masuk ke gamenya, gue nggak planning holding long untuk project-project seperti ini. Walaupun masa depannya banyak bilang, oke, semua yang berhubungan nanti akan bikin game semua, mungkin bagus. Tapi permasalahannya, kalau semua project janjinya bikin game, ini kan permasalahannya siapa game yang akan jadi yang game yang terkenal, yang bagus gitu loh. Karena semua ini mereka tuh mau memimik kesuksesan dari Axie Infinity. Jadi kalau kalian yang into NFT gaming pasti tahu Axie Infinity, dan itu adalah game yang base-nya blockchain, itu yang paling sukses dan ridiculously tokennya itu tuh, tokennya access-nya itu naiknya gila-gilaan gara-gara game jadi sukses
minta ampun. Kalau di dunia kripto ya, mungkin kalau yang nggak tahu ya nggak tahu, tapi itu kalau di dunia kripto itu game yang paling sukses saat ini, X Infinity. Jadi hampir semua project ini mau mimik X Infinity. Sama juga dengan tadi yang gue bilang di Cypher, juga sama. Tapi Cypher ini gue lihat nih bagus, pertama karena developernya really into that, dan mereka dapat suntikan dana yang investor-investor yang lumayan bagus banget. Nah, terus lanjut cerita gue ya. Terus masuk ke ini, ini namanya Dino Warriors. Gue juga masuk invest di Dino Warriors ini. Nah, ini project yang juga, ya kalau mau dibilang gue udah nggak hitungin sih apa gue posisinya tuh merugi apa break even point atau gimana. Tapi intinya saya ingat gue kayak ini kan yang Gold Edition kan, Gold Edition punya. Jadi waktu itu dia waktu dia launching itu, bagi yang dapat whitelist, lu bisa beli Gold Edition, terus lu bisa beli yang Silver, ya kan. Nah, ya gue belilah 2 biji Silver, Gold juga gue beli. Sebenarnya gue beli 2, terus gue beli lagi di market karena berpikir harga akan naik. Kenapa? Karena gue berpikir ini project adalah project yang backupnya really good artis, backupnya artis. Nah, jadi kalau kalian pada tahu nih, gue buka ya, apa dari sini ya. Jadi gue buka. Kalau kalian tuh tahu, bentar. Ya, jadi NFT ini biasa ada backup artis behind it. Nah, jadi kalau kalian tahu Dimitri Vegas, DJ, nah ini projectnya dia. Jadi gue masuk sini karena ya gue jujur nggak tahu Dimitri Vegas itu siapa tadinya. Sampai satu titik di mana, hey, ternyata dia DJ terkenal. Terus juga ada di baliknya ada somebody name like this Michael Uslan, yang dia adalah eksekutif produsernya film Batman. Jadi ini project yang secara paperwork itu tuh luar biasa bagus. Tapi ya kalau lihat nilai investasinya saat ini, nggak juga gitu loh. Karena ini harga semua nih way below apa yang gue bayar. Kalau nggak salah waktu itu, again gue lupa ya. Kalau nggak salah ini 0.35 deh satunya deh. 0,35 Ethereum satunya. So, akankah harganya naik nanti? Ya, ini baru belum sampai setahun sih sebetulnya. Jadi, I don't know. Ini belum genap 1 tahun. Jadi, semua NFT yang gue beli rata-rata ini belum genap 1 tahun. Jadi gue nggak bisa bilang secara long termnya. Jadi project bagus yang blue chip itu stands against time. Dia yang biasa udah lama gitu loh. Lu bisa punya project yang kayak tadi mau naik sampai 2 Ethereum atau langsung anjlok turun. Ya, nobody knows gitu loh. Ya kan? Jadi tapi berkat project ini dari yang Dino Warrior, dia suka kasih free NFT juga. Yang free NFT itu yang akhirnya kayak ini di sini. Free NFT itu yang akhirnya di situ gue bisa jual untuk profit yang kayak begini-begini. Nih, jadi yang 2D versionnya gue bisa min berapa biji kayak ini. Yang T-Rex ini gue bisa min waktu itu 3 atau 4 biji. 1 biji gue waktu itu jual di 0,15 atau berapa gitu loh. 0,13, 0,1 something like that. Jadi gue udah jual beberapa. Jadi dari situ gue udah make kayak profit gitu kan. Nah, jadi ya hal itu seperti itu. Terus nah, ceritanya yang seperti yang tadi gue bilang kayak si Evolve App ini, unfortunately happened to me several times. Jadi gue invest ke project yang ternyata ya developernya tinggalin dan ya jatuh-jatuhnya nggak ada nilainya lagi gitu loh. Kayak contoh ini Cybercat, ini juga udah nggak ada nilainya. Floornya kayak lu lihat di sini floornya nggak ditulis apa-apa karena apa? Zero, nggak ada nilai. Jadi ada beberapa project yang seperti itu. Nah, ada beberapa project yang bagus kayak contoh ini Llama Pass, ini gue beli di OpenSea. Gue ini spekulasi karena gue mau masuk ke komunitasnya Llama First. Ini salah satu influencer yang lumayan terkenal juga lah di Twitter. Jadi gue beli waktu itu di 0,1 kalau nggak salah. Nah sekarang shoot up price-nya ke 0,5-an. Dan prediksinya sih on the way to 1 Ethereum. So it's pretty good. Dira Genesis. Dira ini project yang gue waktu itu juga kayaknya pernah cerita. Ini project yang bagus. Kalau menurut gue tuh bagus banget. Project orang Indo juga. By the way, ini semua pribadi ya. Apa sih namanya? Menurut gue gitu loh. Kalian do your own research, please. Apa yang gue kasih tahu ini menurut gue. Dira ini juga bagus. Gue suka banget dengan artnya. Gue suka dengan konsepnya juga. Dimana lo tuh yang pertama dia drop itu kan yang ini nih. Yang Dira yang ini. Dia drop cuma 55 biji. 55 biji orang ini bisa dapat whitelist presale untuk beli dari 100 unit Dira. Yaitu yang nah, Dira yang ini namanya, ini tuh Dira Genesis punya. Nah, ini ada 100 biji. Nah, dari 100 ini, lu bisa pakai artis-artis mereka, masing-masing itu bisa generate project lagi gitu loh. Nah, secara detailnya gue nggak sampai saat ini gue masih terus coba
follow up seperti apa. Tapi ini projectnya bagus. Artnya juga luar biasa bagus banget, 3D, keren banget. Jadi kalau kalian mau mencoba masuk ke NFT yang lokal, yang bagus, ya gue rasa Dira salah satunya. Again, gue bias ya. Apa yang gue cerita ini bias, karena ini menurut gue pribadi. Dira sangat-sangat bagus. Terus Superlative Secret Society juga sangat bagus. Dia about to launch new project, dan itu juga luar biasa kalau menurut gue. Jadi itu dua project itu yang menurut gue yang noted bagi gue untuk project Indonesia itu yang sangat-sangat bagus. Di luar itu mungkin ada project lain yang tapi gue nggak tahu. Gue nggak terlalu ngikutin. Nah kayak ini juga Divine Anarchy. Ini juga sama. Ini pernah harga sampai 0, floornya 0,5, 0,4 something gitu loh. Tapi gue nggak jual. Tapi nggak apa-apa, waktu itu gue dapet juga sama 3. Gue dapat 3 biji, waktu gue beli 3 biji dari presale, 2 udah kejual profit. Jadi posisi gue udah profit. Jadi strategi gue adalah begini, ini mungkin beda ke teman-teman lain ya. Strategi gue, ketika gue dapat satu project yang bagus, dan gue bisa min 2 atau 3 biji, gue akan min maksimal, gue akan min 2 atau 3 biji. Nah, 2-nya gue, ya rata-rata gue akan jual, tapi gue selalu sisain 1. Untuk, siapa tahu harganya shoot up tinggi banget. You never know, karena banyak kejadian begitu. Dan yang fortunately sampai saat ini kebanyakan harga belum naik terlalu jauh udah gue jual gitu loh. Jadi ya akhir-akhirnya juga gue cuma bisa melonggong aja ngeliatin harga yang udah udah tahu-tahu udah ada yang 2 Ethereum, udah ada yang naik sampai tinggi banget, tapi gue udah gak pegang lagi gitu. Jadi banyak juga project yang seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya kira-kira begitu sih kalau di ini. Intinya kalau di OpenSea teman-teman mesti lakukan banyak banget research. Kalau mau benar-benar nyemplung ke OpenSea, harus nyemplung benar-benar. Karena kalau lu cuman nyemplungin, ya maaf kata gue mau modalnya cuma satu project, yang ada kalau lu rugi udah gitu loh. Bad taste banget gitu loh. Jadi udah ilfeel, langsung lu berhenti. Tapi kalau lu mau nyemplung, emang lu mesti diversify your portfolio. Lu mesti coba beberapa project, karena dari misalnya 10 project yang lu coba, mungkin yang berhasil cuma 50% gitu loh. 5-nya ini mungkin ya entah itu rak, entah itu nggak laku, entah itu nggak sold out, tapi lu punya yang lain untuk membackup, karena signifikannya kenaikan harga kadang-kadang udah men-offset kerugian lu gitu loh. Jadi kalau gue mau bilang di OpenSea, posisi gue sebetulnya kalau menurut gue ya, ini karena gue jujur nggak hitungin, kalau menurut gue posisi gue mungkin saat ini itu BEP, break even point, tapi gue masih punya NFT-nya, itu posisi gue. Jadi gue nggak dibilang untung banget untung, enggak, tapi gue di posisi dimana gue tuh ya ini kayak ini tuh Java Jelly juga sama, ini rock juga nih, begitu udah min hilang itunya devnya, udah langsung hancur harganya. Ini project Singapura yang Heartbreak Bear, ini devnya tetap masih berusaha untuk ngembangin, dan seperti apa kedepannya I don't know, gue nggak tahu juga. Overclouds juga sama rock, setahu gue Overclouds kalau nggak salah project Indo, tapi ini rock juga, developer hilang. Ada lagi yang project rock itu ini Yellow, mana sih? Yellow Velo juga. Mana ya? Ini juga project rock. Nah ini 2 ini. Begitu. Jadi ini ceritanya kayaknya dia tuh mau ngikutin model Simpson gitu artnya. Ternyata kayaknya ada masalah atau gimana dengan dia tuh tanpa sepengetahuan artisnya dia menjual dalam bentuk NFT, dan ternyata ketahuan atau gimana ya orangnya kabur udah gitu aja. Jadi intinya ya sama, no value now. Gua nggak bisa exit istilahnya. Nah itu yang jadi masalah di NFT adalah nggak bisa exit. Dan gue lebih suka saat ini ikut project-project model-model gini, Cosmic Labs. Nah project-project begini pretty cool menurut gue, karena lo masuk ke komunitasnya, dan komunitasnya itu dia memberikan alpha call itu. Jadi project ini bagus, dia memberikan analisa terhadap project-project yang lain gitu loh. Dan juga dia kadang-kadang ngasih ke kita tuh undian untuk lo bisa ikut whitelist ke project yang dia yang dia berkolaborasi. Dan gue banyak saat ini project-project yang gue ikut itu whitelist, rata-rata gue dapat dari situ, entah itu dari Cosmic Labs atau dari ini si tadi yang Llama First itu, atau juga dapat dari yang ini nih, apa sih namanya, Prometheus Pass punya itu ini. Jadi itu project yang gue ikut, yang I think gue ngeliat gue mendapatkan benefitnya ya. Nah kayak project Prometheus ini dia launching NFT lagi setelah itu. NFT-nya ya model investasi ke produk fisik. Contoh ini project-nya namanya Whiskey Club.
Whiskey Club. Jadi dia invest ke whisky yang mahal. Tapi dia ini istilahnya kayak membagi kayak shareholding whisky mahal gitu loh. Harganya akan naik seiring dengan harga fisikalnya naik. Jadi model kayak gitu. Terus selain itu dia juga ada project yang barunya juga ini, The Watch Society, sama dia jadi invest ke jam tangan luxury watch ini. Jadi fisikalnya ini luxury watch, terus kita jadi invest bareng di produk ini gitu loh. Jadi seperti itu. Satu yang barusan kemarin juga gue dapat ini Rock Radio, gue dapat free, dan barusan tadi pagi kejual di harga 0,15. Jadi 0,15 itu berarti 600 dolar ya. Kalau satu Ethereum 400 dolar berarti 600 dolar, tapi dipotong tax segalanya ya sekitar 500 dolar lah. So technically I get $500 free. That's how, like I said, gimana gue bisa offset ruginya gue di project-project lain itu yang jelek ya sebetulnya dari hal-hal begini gitu loh. Jadi ada aja seperti itu. Makanya kalau emang kita mau nyemplung, gue rasa kalian perlu prepare untuk nyemplung sekalian dikit gitu loh. Jangan nyemplung setengah-setengah. Kalau lo nyemplung cuma, gue cuma punya uang misalnya 100 dolar nih, gue mau masukin NFT mana? Saran gue, kalau lu modal nggak terlalu banyak, Vivi. Itu saran gue. Jangan masuk langsung ke OpenSea lah. Karena OpenSea itu benar-benar lu nggak tahu apa yang lu dapat di situ. Kalau bagus ada yang refer ke lu satu project bagus yang ternyata bagus, lu akan lu langsung make money sehingga uangnya itu lu bisa roll lagi untuk next project. Tapi kalau ternyata lu masuk, lu cuma punya misalnya 100 dolar, 1,5 juta, lu masuk 1,5 juta rupiah, lu masuk, tahu-tahu project yang lu masuk salah dan uang itu habis, ilfil, lu akan berhenti, lu akan bilang ini all scam. Itu yang jadi masalah gitu loh dengan investasi di OpenSea. Jadi kalau lu merasa dana lu terbatas, yang gue sarankan adalah masuk Vivi. Sangat simple. Download app-nya, beli gem-nya, entah lu beli gem langsung di app atau lu join di grup, di link grupnya kita yang Ekomi Vivi Indonesia ada di description. Lu bisa join, situ banyak teman-teman semua yang akan bantu untuk gimana kalian mulainya di Vivi dan kasih insight produk apa yang bagus segala macam. Dan seperti kalian juga bisa subscribe ke channel gua karena gua akan terus bagikan update untuk Vivi seperti ini. Jadi gua akan coba kasih insight menurut pendapat gue, menurut experience gue apa yang bagus di Vivi, apakah satu drop ini bagus apa enggak. Jadi lu bayangin aja yang kayak tadi gue bilang, modal lu 100.000 pun you can easily fold that. Seenggaknya kayak gue kemarin, gue dapat 1 biji, gue invest di 1 komik gue dapat, langsung gue jual, itu gue udah untung 2 kali lipat, ya kan? Gue dapat di 699, gue jual di 12,5, hampir 2 kali lipat. Jadi as simple as that gitu loh. Dan lu nggak perlu pusingin cash fee, lu nggak perlu pusingin masalah gimana cara setting MetaMask, belum lagi lu nggak perlu mikirin misalnya kalau ternyata lu nggak dapet itu gimana, ya kan? Lu nggak perlu mikirin whitelist. Jadi banyak hal yang I think kalau kalian tuh pemula di Vivi, pemula di NFT, Vivi adalah route yang paling bagus untuk kalian masuk dulu. That's my advice, but that's not financial advice again. So coba gue lihat ada agenda apa lagi hari ini. Kayaknya sih udah gitu aja ya gue untuk update hari ini. Nothing really big. Kita lihat nanti hari Sabtu dropnya apa. So jadi ya gitu. Sampai di sini aja. Ini gua sharing gua. So sampai ketemu besok. Kalau gua ada info apa lagi, gua akan terus update. Kalau lu suka dengan channel gua, please give like and subscribe. Please comment anything. Apakah ada kata-kata gue yang salah atau info yang menurut kalian tuh dari gue salah atau mungkin misleading. Again, gue bukan expert, gue bisa salah, tapi yang gue sharekan seperti yang tadi gue bilang adalah experience gue sendiri. So gitu aja. Thank you for listening, thank you for staying tuned with me. Goodbye guys, bye bye.